Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi tentang fluida statis. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, Bapak punya dua gambar nih di sini. Nah, gambar yang pertama itu adalah campuran antara minyak dan air. Nah, ternyata minyak dan air itu tidak bercampur. Nah, di sini dilihat di gambar bahwa minyak itu posisinya berada di atas air ya, atau mengambang di atas permukaan air. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, ternyata hal ini terjadi diakibatkan kerapatan minyak itu lebih kecil dibandingkan dengan air ya. Atau rok minyak lebih kecil dibandingkan rok air gitu ya. Jadi di sini eh, rok minyak lebih kecil dibandingkan rok air gitu ya. Sehingga minyak itu berada di atas permukaan air. Nah, untuk mencari rho atau kerapatan, nah itu bisa menggunakan rumus rho sama dengan M ya. Ini juga bisa kerapatan atau massa jenis ya. Massa jenis. Ya, di mana M-nya ini adalah massa dan V-nya ini adalah volume. Nah, kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar kapal selam ya. Di mana kapal selam ini berada pada tiga kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah kondisi kapal selam ketika mengapung. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini terjadi karena ini pengaturan pada kapal selam tersebut dibuat rok kapalnya itu lebih kecil dibandingkan rok air gitu ya. Sehingga si kapal dapat mengapung. Kemudian untuk yang kedua itu kapal selam dibuat pada kondisi melayang. Nah, ini pengaturan juga di mana rok kapal itu dibuat sama dengan nilainya itu sama dengan rok air gitu ya, rok air laut gitu ya. Nah, kemudian untuk kondisi yang ketiga itu ketika kapal selam tenggelam, nah ini dibuat rok kapal atau kerapatan kapal itu dibuat lebih besar dari rok air. Jadi ketiga kondisi ini dapat diatur melalui konsep yang namanya fluida statis. Nah, di sini nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi dari konsep tersebut gitu ya. Oke, konsep yang pertama, nah ini fluida statis ya. Jadi, fluida statis ini adalah cabang ilmu yang membahas karakteristik fluida saat diam gitu ya. Nah, ini fluida saat diam, berarti zat cair pada saat diam gitu ya. Oke, misalkan di sini, nah ini konsep tekanan dulu ini kita bahas. Nah, tekanan atau kita definisikan ini adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang. Nah, sebelum kita bahas fluida, kita bahas dulu tekanan. Nah, di sini ada tekanan zat padat. Nah, ini tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat yang di sini ada dua gambar, ada paku A dan paku B. Yang membedakan adalah paku A itu ujungnya tumpul, sedangkan paku B itu ujungnya lancip. Ya, nah, di mana gaya yang diberikan itu sama. Nah, kira-kira kedalaman yang atau misalkan yang menancap lebih dalam yang mana? Nah, ternyata setelah diuji cobakan yang menancap lebih dalam adalah paku B gitu ya. Kenapa? Nah, hal ini diakibatkan apa? Diakibatkan oleh luas permukaan, di mana luas permukaan dari paku B itu lebih kecil. Sehingga meskipun gaya yang diberikan sama, nah, paku B akan menancap lebih dalam dibandingkan dengan paku A. Nah, ini dasarkan dari ini ya, gaya di mana gaya itu F ya. Kemudian luas permukaan ini A. Untuk menentukan tekanan itu menggunakan rumus P sama dengan F per A gitu ya, di mana P itu adalah tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi, dan F-nya itu gaya, dan A itu luas permukaan. Jadi kesimpulannya adalah dengan gaya yang sama, nah semakin kecil luas penampangnya maka semakin besar tekanannya ya. Sekarang kita bahas contoh soal ya. Soal itu pertanyaannya adalah gaya yang harus dilakukan oleh seorang perawat pada alat suntik yang diameternya itu 2 cm supaya tekanan zat cair di dalamnya bertambah dengan 10⁵ Pascal sebesar berapa, gayanya itu besarnya itu berapa gitu ya. Nah, di sini
Kita tulis dulu diketahui di soal itu adalah tekanan yang supaya bertambahnya itu sebesar 10 pangkat 5, itu tekanannya itu 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kita bisa diubah juga kan dengan Newton per meter persegi gitu ya. Jadi ini nilainya sama aja dengan 10 pangkat 5 Newton meter persegi. Sekarang diketahui itu adalah diameter bendanya, diameter jarumnya itu. Diameter alat suntiknya itu adalah 2 cm ya. 2 cm tambah dulu ke meter jadi 0,02 meter. Kemudian apa lagi yang diketahui? Oke, cukup. Nah, sekarang dari nilai ini dan diameter ini kita bisa menentukan dulu jari-jari ya. Nah, jari-jari atau R. Jari-jari atau R itu sama dengan setengah dikali panjangnya kali diameternya itu 0,02 meter. Itu hasilnya adalah 0,01 meter. Oke. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah besar gaya ya. Berarti F-nya berapa? F-nya berapa gitu ya. Sekarang langsung aja di sini kita jawab. Untuk mencari tekanan itu kan F sama dengan F per A ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari nilai F, berarti F sama dengan P dikali A ya. Nilai P-nya udah ada, ini 10 pangkat 5. Nah, A yang belum ada. Nah, A untuk mencari nilai A itu kita pakai rumus. Karena ini bentuknya adalah diameternya itu luas permukaannya itu lingkaran, berarti untuk luas permukaannya itu A sama dengan Pi dikali R kuadrat. Berarti Pi-nya itu 3,14 dikali R-nya udah ada nih jari-jarinya 0,01 pangkat 2. Maka didapatkan 3,14 kali 10 pangkat minus 4 ya. Sekarang tinggal masukkan P-nya 10 pangkat 5 dan A-nya itu 3 kali 14 kali 10 pangkat minus 4. Maka didapatkan itu nilainya 3,14 kali 10 pangkat 1 ya, atau 31,4 Newton ya. Oke. Ini kan tadi satuannya A-nya itu meter, kemudian ini satuannya Newton per meter persegi ya. Ini kan coret-coret ya. Meter persegi. Sorry. Nah, berarti di sini dapatkan 31,4. Jawabannya adalah yang B, itu ya. Oke, selanjutnya itu adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada gambar, di sini ada 2 perenang nih yang lagi berenang dengan kedalaman yang berbeda. Di mana perenang yang pertama itu berada di kedalaman ya, H2, misalkan di sini H2 ini nilainya adalah 10 meter ya, misalkan 10 meter kedalaman laut. Kemudian yang H3 itu ya dari permukaan ke ini ya sampai batas ini. Kemudian yang H3 atau perenang kedua itu yang ketinggian 15 meter. Nah, ternyata tekanan yang didapatkan dari kedua perenang ini memiliki ketekanan yang berbeda. Nah, tergantung dari zat cair itu sendiri. Di mana dalam matematika ya, dalam konsepnya di sini itu menggunakan rumus bahwa pH atau tekanan hidrostatis itu sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, di sini ada pengaruh H ketinggian.
Jadi semakin tinggi permukaan atau semakin dalam berenang, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar gitu ya. Ya, dimana pH itu adalah tekanan hidrostatis atau Newton per meter persegi, kemudian rho itu massa jenis cair, zat cair, G itu adalah percepatan gravitasi, dan H itu adalah kedalaman zat cair. Ya. Kemudian tekanan mutlak, ya tekanan mutlak itu Pg ini tekanan mutlak itu satunya Pascal, itu sama dengan P0 dikurangi PA ya, dimana P0 itu adalah tekanan atmosfer dan PA itu adalah tekanan terukur gitu ya, tekanan terukur. Ini pakai rumus yang ini, tekanan hidrostatis kalau misalkan ya dalam air itu misalkan ya. Dapatkanlah rumus untuk tekanan mutlak untuk P sama dengan P0 ditambah rho GH gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida. Di sini ada pipa U, di mana pipa U ini sini ada katakanlah ini lubang pertama, ini nanti kita namakan A, kemudian ini kita namakan lubang B ya. Kemudian ditambahkanlah minyak ya. Berarti di sini ada gabungan minyak dan air. Kemudian ditambahkan lagi alkohol. Contoh di sini alkohol itu yang warna merah dan minyak itu yang berwarna kuning. Nah, itu batas ketinggian itu untuk titik A itu di sini. Berarti batas ketinggian itu titik A ke titik B gitu ya. Oke, kemudian yang kuning itu adalah ketinggian dari minyak. Kemudian yang merah itu adalah ketinggian dari alkohol. Nah, jadi secara matematis itu bahwa tekanan dari titik A itu sama dengan tekanan dari titik B gitu ya. Dimana PA itu sendiri atau tekanan A itu adalah rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HB. Kenapa gravitasinya nggak dimasukkan? Karena nilainya sama, ya udah kita nggak masukkan saja ya. Jadi yang kita masukkan adalah nilai rho dan ketinggiannya saja gitu ya. Nah, kemudian di titik A itu ada minyak dan alkohol. Nah, berarti di sini adalah penjumlahan antara minyak dan alkohol itu sama dengan ketinggian air. Nah, berarti di sini rho dikali H minyak ditambah rho dikali H alkohol gitu ya. Alkohol itu sama dengan apa? Rho dikali H air gitu ya. Oke, jadi nilainya nanti sama. Yang penting kita harus mengetahui batas ketinggian dari minyak gitu ya. Jadi ketika kita tambahkan larutan ke sini atau misalkan di sini adalah fluida yang lain itu minyak dan alkohol, maka ketinggian air di sini ya akan naik gitu ya. Ada tekanan di sini. Oke, itu untuk tekanan hidrostatis pada pipa U. Nah, kemudian ini ada tegangan permukaan zat cair. Kita lihat di sini contohnya itu adalah embun ya. Embun yang membentuk seperti bola yang elastis gitu ya. Kemudian ada serangga yang bisa berjalan di atas air. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ternyata di sini terjadi tegangan permukaan. Itu hal ini karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair. Sehingga permukaan air akan cenderung mengerut atau menegang dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin gitu ya. Jadi kohesi itu adalah sebenarnya adalah gaya gitulah, gaya yang atau kerapatan yang lebih kecil itu di atas tuh karena pengaruh tekanan atmosfer. Nah, sedangkan di bawah itu lebih besar gitu ya, sehingga serangga itu bisa berjalan di atas air atau mengambang gitu ya. Kemudian ini juga akan membentuk seperti embun itu seperti seperti benda elastis gitu ya. Jadi itulah konsep dari tegangan permukaan zat cair. Secara matematis itu kita rumuskan gamma sama dengan F per L, di mana gamma itu adalah tegangan permukaan, kemudian F itu gaya, dan I itu adalah panjang permukaan.
Kemudian ini yang terakhir, di sini ada beberapa gambar, ada gambar dengan beberapa wadah yang memiliki warna yang berbeda-beda. Ternyata dari satu wadah ke wadah lain itu bisa berpindah cairannya. Dengan apa? Dengan ada ini jembatan yang dipakai itu misalkan di sini adalah tisu ya, atau misalkan kertas. Ternyata si air itu dapat merambat ke atas gitu ya, kemudian berpindah ke tempat yang lain. Meskipun di sini adalah benda itu disimpan di atas gitu ya. Nah, hal ini berkaitan dengan konsep kapilaritas. Jadi konsep kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi oleh adanya kohesi dan adhesi antara zat cair dengan dinding kapiler, gitu ya. Oke. Nah, di sini contohnya adalah pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam air dan pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam raksa, gitu ya. Dimana ketika pipa kapiler dimasukkan ke dalam air, nah ternyata air yang ada di dalam pipa kapiler itu posisinya berada di atas air yang ada di wadah, gitu ya. Jadi air itu masuk ke sini dan ketinggian yang ada di kapiler itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di wadah. Nah, pada pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam air ternyata membentuk suatu bentuk air yang cekung gitu ya, atau yang disebut dengan meniskus cekung gitu ya. Nah, kemudian pada pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam raksa, ternyata ketinggian dari raksa yang masuk ke dalam pipa kapiler itu lebih rendah dibandingkan ketinggian yang ada di wadah ini gitu ya. Oke. Nah, di sini membentuk suatu bentuk itu meniskus cembung gitu ya. Kemudian untuk menentukan sudutnya, itu kita lihat untuk pipa meniskus cekung. Nah, kita tarik di sini garis ke sini. Nah, maka sudutnya itu kita berarti di sini. Kemudian untuk yang meniskus cembung, kita tarik di sini ya. Dari pipa kapiler. Nah, maka kita dapatkan sudutnya tuh dari sini. Ini baru sudut untuk pipa kapiler yang masuk ke dalam atau yang membentuk meniskus cembung. Secara matematis itu untuk menentukan ketinggiannya itu adalah H sama dengan 2 gamma dikali cos theta itu per rho GR gitu ya, rho GR. Di mana H itu adalah kenaikan atau penurunan fluida, kemudian gamma itu adalah tegangan permukaan, theta itu sudut kontak ya, kemudian rho itu massa jenis zat cair, yaitu percepatan gravitasi, dan R itu adalah jari-jari kapiler. Contoh soal. Nah, besarnya kenaikan di dalam pipa kapiler yang terbuat dari kaca yang berdiameter 0,6 mm. Apabila tegangan permukaan 72,8 kali 10 pangkat minus 3 Newton per meter, maka berapa nih besarnya kenaikan itu? Nah, di sini diketahui rho air itu 1000 kg per meter kubik dan massa gravitasinya atau gaya gravitasinya itu 9,8 meter per sekon. Jadi di sini langsung aja diketahui gamanya itu sama dengan, nah ini kan tegangan permukaan ya. Nah, berarti gamanya 72,8 kali 10 pangkat minus 3 Newton per. Kemudian diameter. Nah, diameternya itu 0,6 mm. Kita ubah ke meter jadi berapa? 6 kali 10 pangkat minus 4 meter ya. Kemudian kita cari jari-jarinya. Nah, jari-jari berarti R itu sama dengan setengah kali diameter kan? Nah, dimana setengah dikali diameternya itu 6 kali 10 pangkat minus 4, maka didapatkan jari-jarinya itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, kemudian sudut tetanya. Nah, sudut tetanya itu adalah berapa? 0 derajat. 0 derajat dari mana? Nah, 0 derajat itu didapatkan dari
sudut kontak air. Sudut kontak air dan kaca itu sama dengan 0 gitu ya. Kemudian rho air diketahui di sini. Rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik ya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu kenaikan air di dalam pipa kapiler. Pipa kapiler. Berapa gitu ya? Langsung kita jawab. Sini kita jawab aja. Sini H sama dengan rumusnya 2 gamma kali cos theta itu per rho GR ya. 2 dikali 7,2 tinggal masukkan gamanya 10 pangkat minus 3 dikali cos 0 gitu ya. Per rho-nya 1000 dikali massa gravitasinya itu 9,8 dikali R-nya 3 kali 10 pangkat minus 4 ya. Kita dapatkan 2 kali 7,02 dan dikali cos 0 itu sama dengan 145,6 kali 10 pangkat minus 3. Ini Bapak cepetin aja, kalian bisa nanti hitung sendiri ya, biar lebih cepat. Per berapa? Ini 1000 dikali 9,8 dikali 3 kali 10 pangkat minus 4 itu didapatkan 2,94 ya. Hasilnya adalah 145,6 dibagi 2,94 itu didapatkan 49,5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Ini kan dalam meter ya. Ini satuannya dalam meter. Kemudian kalau misalkan kita ubah ke cm, jadi kita dapatkan kenaikan di dalam pipa kapiler kaca itu adalah berapa kalau kita ubah ke cm? Nanti kita dapatkan itu adalah 4,95 cm ya. Oke, itu jawabannya. Nah, setelah itu sini ada. Oke, kita lihat pilihannya ada nggak? Oke, ternyata hasilnya adalah yang C ya. Jawabannya yang C. Oke. Sekarang soal latihan. Di sini ada 3 soal, silahkan kalian kerjakan 3 soal tersebut, kemudian nanti bisa dikirim melalui link pengumpulan tugas yang akan Bapak share. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.